Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita berjumpa lagi untuk kita sama-sama menikmati berkat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, terima kasih lagi buat anugerah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah memelihara menjaga kami sampai hari ini. Kami boleh ada dengan tidak kurang suatu apapun juga. Pagi ini kami siapkan dan buka hati kami lebar-lebar untuk firman-Mu, melawat dan memberkati setiap kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita masuk bersama di dalam suratan Filemon Bapak Ibu Saudara. Suratan Filemon ya. Kita akan lihat bersama pada ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-21. Cukup panjang, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Filemon 1 ayat 8 sampai 22 Bapak Ibu Saudara. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagiku maupun bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita melihat pagi hari ini ada satu surat pribadi sesungguhnya yang kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Ada satu surat pribadi yang ditujukan kepada seorang yang bernama Filemon ya. Biasanya Paulus menuliskan surat kepada satu jemaat ya, atau diberikan kepada satu orang yaitu Timotius, tetapi menjadi pesan supaya Timotius sampaikan kepada semua orang percaya yang ada pada waktu. Tetapi ini sepertinya surat pribadi untuk urusan pribadi, untuk kepentingan seseorang ditujukan kepada seseorang, untuk kepentingan seseorang ditujukan kepada Filemon, saudara, untuk kepentingan seseorang yang bernama Onesimus, saudaraku. Rupanya, saudaraku, Onesimus ketemu dengan Paulus di dalam penjara. Siapa itu Onesimus? Onesimus ternyata adalah budak daripada Filemon, ya. Budak yang pada waktu dia bekerja di Filemon, kemudian dia melakukan sebuah kesalahan besar, dia melakukan sebuah kejahatan, saudaraku. Dia membawa uang, harta daripada Filemon. Pada akhirnya dia lari dan kemudian dipenjara, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam penjara itulah kemudian Paulus berjumpa dengan Onesimus dan memberitakan Injil, memenangkan Onesimus, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang kita bisa pelajari, saudaraku. Dari apa? Dari bagaimana cara Paulus menyampaikan keinginannya, menyampaikan pesannya, menyampaikan saudaraku, maksudnya kepada Filemon. Ini yang kita mau belajar. Ya, bagaimana
Paulus bilang kepada Filemon, dia punya hak sebetulnya, tetapi dia bukan memerintah kepada Filemon, tetapi dia meminta kepada Filemon. Ya, punya arti yang sangat berbeda. Artinya di sini saya mau katakan bahwa Paulus ternyata mentaati apa itu yang disebut dengan etika berkomunikasi, cara berkomunikasi. Ya, cara berkomunikasi, dia menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita hanya menekankannya hanya kepada isinya, maksudnya yang baik. Ya, maksudnya Paulus baik, Saudara. Tetapi dia juga menyampaikannya dengan cara yang baik. Dan seringkali kita sudah hanya menekankannya kepada maksud kita yang baik, ya. Maksud kita yang baik, isinya, isi berita itu baik. Tetapi seringkali kita gagal di dalam cara penyampaiannya yang tidak baik. Ini Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita gagalnya di situ. Isinya baik, ya, tujuannya baik, tetapi disampaikannya dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak pas, dengan cara-cara yang menimbulkan masalah. Kalau waktu itu Paulus, saudaraku, dengan cara yang salah mengkomunikasikan, menyampaikan suratnya, maka saya percaya hasilnya jadi tidak baik. Walaupun tujuannya baik. Untuk apa? Untuk bisa mengangkat, saudaraku, Onesimus yang sudah diselamatkan ini. Supaya Filemon bisa menerimanya. Yang saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita ada di rumah, ya. Kita lebih banyak di rumah. Dan ini yang seringkali juga jadi masalah juga, ya, saudaraku. Menurut survei mengatakan bahwa kejahatan menurun, saudara. Ya, kecelakaan juga menurun. Semuanya menurun, tetapi kemudian ternyata dari hasil survei ternyata KDRT meningkat, saudaraku. Perselisihan dalam rumah tangga meningkat, saudara. Kenapa ya? Karena kita nggak kemana-mana, saudara. Kita banyak di rumah, ya. Akhirnya hal-hal yang sepele bisa jadi masalah, ya. Hal-hal yang sepele bisa jadi bahan keributan. Hal-hal yang masalah-masalah kecil, saudara, bisa jadi keributan yang besar, Bapak Saudara. Ini yang kita harus perhatikan, ya. Hal yang kita harus awasi, hal yang harus kita khawatirkan bukan cuma tentang krisis ekonomi, ya, pandemik COVID, saudara, tetapi bagaimana kemudian ada bagian yang lain juga yang harus kita perhatikan bersama. Apa itu? Cara kita berkomunikasi ketika kita ada di rumah, ya, ketika kita harus berjumpa terus dengan anak, istri dengan suami dengan istri, ya, orang tua dengan anak. Seringkali ada banyak salah-salah komunikasi di dalamnya, ada salah-salah pengertian di dalamnya, dan ada salah-salah kata di dalamnya. Itulah sebabnya yang saya mau katakan ini baik buat kita dengar pagi hari ini firman ini, saudara, ya. Bagaimana Paulus menyampaikan sesuatu kepada Filemon, tujuannya baik, tetapi juga diperhatikan, ya. Ini yang jadi pelajaran buat kita. Caranya juga harus baik. Caranya juga harus benar di dalam menyampaikan pesan, di dalam menyampaikan apa yang kita maksudkan itu, Bapak Saudara. Ya, Paulus itu orang hebat, rasul. Dia sedang berbicara dengan seorang Filemon yang buat saya mungkin ya saudara, dia hanya seorang gembala komsel. Ya, rasul dan gembala komsel jauh sekali. Tetapi dia menyampaikannya dengan cara yang benar. Dia menyampaikan maksudnya itu dengan etika berkomunikasi yang benar. Kiranya Tuhan tolong kita, ya. Kiranya Tuhan tolong kita supaya selama keadaan ini kita banyak di rumah, tetapi biarlah itu akan menjadi semakin baik buat kehidupan kita, buat keutuhan keluarga kita, buat kesatuan rumah tangga kita. Bukan malah sebaliknya, saudara. Kenapa? Karena itu bisa disebabkannya, itu bisa diakibatkannya karena
cara kita mengkomunikasikan segala sesuatu dengan cara yang salah. Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Bapa di surga, terima kasih buat pesan firman-Mu pagi hari ini yang sangat memberkati kami. Hal yang kecil, hal yang sepele, tetapi kami tahu ini sangat memberkati kami. Tolong kami, mampukan kami dalam kami berkomunikasi selama ini. Mampukan kami bisa berkomunikasi dengan cara-cara yang benar. Kami tidak hanya bangga dengan maksud isi yang benar, tapi kami juga harus memperhatikan bagaimana cara kami menyampaikannya supaya itu menjadi baik, itu menjadi indah hasilnya. Tuhan tolong kami, hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan, dalam penjagaan, dalam anugerah Tuhan. Roh, jiwa, tubuh mereka ada dalam pagar darah daripada Tuhan. Segala bentuk kuasa jahat apapun yang coba mengganggu mereka, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini juga setiap apa yang dikerjakan oleh jemaat dibuat berhasil dan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah, mereka yang patah semangat, pulihkan di dalam nama Tuhan, jamah mereka. Demikian pula usaha-usaha yang hari-hari ini sedang macet, sedang terpuruk. Tuhan tolong, Tuhan berkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami percaya Tuhan mampu menolong setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami jalani hari ini bersama dengan Tuhan yang jadi sumber kekuatan penolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.